Nah, kalau misalkan datanya udah ketemu seperti ini, kita bisa langsung kombinasikan judulnya. Ada contoh di sini, jenis produk kaos pria, kaos polos pria, misalkannya kayak gini bisa. Terus premium, lengan pendek, bahan katun. Tuh, kan enak dilihatnya, bener nggak? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang berisi berbagai macam informasi seperti dasar-dasar jualan online, tips dan trik, juga tutorial. Buat teman-teman yang baru saja klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga video yang ada di channel saya bisa bermanfaat dan bisa berguna. Dan perkenalkan, nama saya Adang. Video ini saya akan sharing kembali masih seputar Tokopedia, dan yang akan saya bahas yaitu tentang judul produk yang relevan. Nah, sebelum dilanjut ke videonya, saya ingin teman-teman tahu kalau video ini saya buat hanya sebagai referensi saja. Cara yang saya praktekkan di video ini itu hasil riset saya sendiri dan hasil pengalaman saya sendiri. Jikapun berbeda dengan orang-orang yang membahas ataupun yang menjelaskan tentang judul produk, itu mohon maaf karena ini adalah hasil riset saya sendiri ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya ataupun untuk lebih luasnya, teman-teman itu bisa riset di YouTube ataupun di blog ya. Di sini saya hanya berbagi aja apa yang saya dapatkan kepada teman-teman. Oke, itu aja ya untuk basa-basinya. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bahas, dan ini mungkin sangat panjang dan semoga saya bisa memberikan ataupun yang menjelaskannya itu secara pelan-pelan dan bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Di sini ada yang namanya itu sebuah gambar piramid, ada 7 poin isinya teman-teman ya. Ini saya ambil dari salah satu websitenya Tokopedia, dan buat teman-teman yang belum tahu, dari piramid ini saya belajar banget untuk membuat judul yang relevan, dan hasilnya itu alhamdulillah seperti video yang sebelumnya ya. Video yang sebelumnya produk saya itu bisa muncul di pencarian teratas Tokopedia, meskipun itu dengan bid yang besar ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, itu sebagai contoh aja. Nah, di sini judul relevan ditentukan dengan judul yang terstruktur dan pengulangan kata yang umum. Kata ini saya ambil dari ini, menggunakan kata kunci yang optimal, dan poin ini penulisan meta title, URL, serta meta deskripsi. 2 poin ini saya ambil untuk dijadikan bahan judul yang relevan. Menurut saya pribadi ya teman-teman, karena saya tahu kita membuat judul tanpa adanya kata kunci umum di salah satu judul tersebut itu sangat sulit untuk ditemukan. 75% di Tokopedia itu yang paling relevan itu yang sangat berpengaruh itu adalah judul teman-teman ya. Jadi kalau misalkan judulnya nggak jelas, ya sulit juga produk kita ditemukan. Apalagi kalau misalkan kita ngiklankan produk tersebut. Karena teman-teman tahu kalau misalkan udah closingan produk kita, judul itu nggak bisa diubah lagi. Jadi sebelum itu terjadi, dari sekarang mulailah buat judul yang relevan, agar ketika orang membeli produk dan judulnya itu nggak bisa diubah, nanti akan mulai ditemukan seperti itu. Paham kan di sini? Oke, kalau misalkan paham, kita langsung aja masuk ke poin yang kedua. Jika teman-teman sudah mengambil dari 2 poin ini, ataupun teman-teman ingin ambil semua poin ini, ataupun sudah bisa menyimpulkan poin ini, itu terserah. Kalau di sini saya mengambil 2 poin tersebut ya. Di sini saya langsung menentukan target pasar. Saya menjual kaos, saya ingin dropship kaos. Dropship kaos itu banyak teman-teman. Ada kaos distro, ada kaos polos, ada kaos sablon, ada kaos lengan panjang, dan masih banyak lagi tentang kaos. Di sini saya bingung ingin menjual produk yang mana yang ingin saya jual. Teman-teman juga pasti menemukan masalah seperti itu. Nah, di sini kita harus riset target pasarnya seperti apa. Bagaimana cara risetnya? Di sini saya buat 3 poin. Yang pertama itu kita harus riset model produk yang lagi dicari. Itu untuk passion ya. Kalau misalkan untuk produk yang lain, teman-teman bisa disesuaikan. Bagaimana sih Bang caranya riset ketiga poin ini? Ini sangat gampang. Kita hanya cukup menggunakan yang namanya itu Google Trends ya teman. Kita langsung aja masuk ke Google Trends di sini. Nah, cara penggunaannya itu sangat mudah banget. Kita cuma masukkan satu kata kunci aja. Misalkan teman-teman ingin cari produk yang teman-teman jual. Misalkan perabotan rumah tangga seperti pisau, langsung tulis pisau. Ataupun pengen cari penanak nasi, langsung cari penanak nasi di sini ya. Satu kata aja nanti akan muncul hasilnya. Seperti di sini saya contohkannya itu saya jual kaos. Nah, saya ingin tahu nih, kaos apa sih yang lagi rame sekarang? Kita filternya itu jangan 12 bulan. Berarti itu 1 tahun ya. Kita filternya itu 30 hari. Nah, ini grafiknya bisa kita lihat. Untuk grafiknya ini cukup bagus. Ada yang 100% di sini ya, teman-teman. Ada yang 67. Paling kecilnya tuh 67. Kita skip grafik ini, teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bawah. Yang harus teman-teman cari di sini adalah query-nya. Related query sini, teman-teman cari. Nah, kalau misalkan datanya
nggak valid seperti ini kalau menurut saya itu udah ketemu, cuman nggak cocok juga sih. Awalnya kan desain kaos polos, di sini juga desain kaos keren. Awalnya bingung kalau misalkan ini dijadikan sebuah judul. Jadi caranya teman-teman bisa langsung ke bagian ini, yang di sini kita ubah ke top. Nah, di sini bakalan ketahuan nih baju apa yang lagi rame. Ternyata di sini tuh urutan keduanya itu adalah kaos polos, dan urutan keempatnya adalah sablon kaos. Baju kaos itu banyak banget ya cabangnya, kan bener gak? Bisa baju kaos polos, bisa baju kaos sablon, bisa baju kaos distro, itu banyak. Jadi di sini kita ambil yang bisa masuk akal aja. Contohnya di sini adalah kaos polos. Kalau saya pikir emang kaos polos itu ada penjualannya teman-temannya. Setiap bulan, setiap tahun itu selalu ada penjualan, dan dari grafiknya aja itu bagus. Nah, di sini saya udah ketemu nih, ternyata akan saya jual itu adalah kaos polos. Nah, berarti kita fokus ke kaos polos tersebut, jangan fokus ke kaos distro, kaos ini, kaos itu. Kalau misalkan teman-teman ingin ngikuti hasil riset dari Google Trends, itu teman-teman langsung fokus ke satu poin aja. Tapi kalau misalkan nggak mau fokus ke Google Trends, silakan teman-teman cari referensi lain, oke? Nah, selanjutnya kalau misalkan udah tahu nih ya, di sini misalkan model produk yang lagi dicari itu saya masukkan kaos polos kayak gini ya, kaos polos. Nah, selanjutnya untuk umur jam dikunjungi ini sebenarnya itu nggak terlalu diwajibkan juga menurut saya, tapi ini sangat dibutuhkan nantinya teman-teman ya. Jadi kita bisa menebak umur berapa aja sih yang mengunjungi produk kita itu, apakah umur dari 20 tahun ke atas ataupun dari umur 18 tahun ke atas. Itu kita bisa riset lagi teman-teman ya. Kalau dari kaos seperti ini, menurut saya dari umur 18 sampai 35 tahun juga ada. Nah, di situ saya patoknya itu segitu. Jadi umurnya itu dari 18 sampai 35 tahun. Nah, kayak gini. Nah, ini udah ketemu umurnya. Selanjutnya adalah jam dikunjungi. Nah, ini seperti biasa ya. Kalau yang namanya jam dikunjungi itu nggak selamanya itu orang mengunjungi produk kita. Seperti contohnya kan kaos polos, itu nggak setiap hari mereka cari kan teman-teman. Pasti ada waktu-waktunya. Nah, di sini kita bisa tebak ataupun kita bisa riset juga jam dikunjunginya itu, misalkan itu jam 12 siang ataupun jam 5 sore ataupun malam. Rata-ratanya itu malam ya teman-teman, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, jam dikunjungi ini untuk apa bang? Ini untuk mempermudah kalian upload produk teman-teman. Kalau misalkan bingung nih mau upload produk jam berapa ya besok, pasti kan suka kayak gitu kan. Nah, biar nggak bingung, teman-teman itu riset jam dikunjunginya. Jadi biar tahu tuh buyer kalian ataupun pembeli kalian itu mengunjunginya itu jam berapa aja, seperti itu. Jadi di sini anggapnya itu malam ya teman-teman. Saya buat risetnya itu malam, jam 19 misalkan ya, sampai jam 22. Ini hanya contoh aja ya. Oke. Nah, kalau targetnya udah ketemu, semuanya udah pas, selanjutnya kita langsung riset produknya teman-teman ya. Di sini ada dua cara riset. Yang pertama kita riset menggunakan halaman Tokopedia, dan yang kedua adalah riset Google Trends. Ini kayaknya sudah ya teman-teman, tapi ini bisa kita gunakan juga untuk kombinasi judul. Tahu kan di video sebelumnya kalau misalkan teman-teman tonton video saya, ternyata kombinasi judul itu sangat relevan untuk iklan teman-teman. Itu sangat bagus banget. Oke, kita mulai riset menggunakan halaman Tokopedia. Nah, di sini ada 6 poin yang harus teman-teman tahu. Di sini ada jenis produk, bahan, keunggulan, fungsi, kualitas, dan spesifikasi. Kita fokus ke sini dengan satu produk ya, kaos polos. Kita fokus ke sini. Gimana caranya teman-teman ya? Oke, kita langsung aja masuk ke Tokopedia. Kita langsung praktek di sini. Ini semoga saya itu ngejelasinnya itu nggak pusing ya. Oke. Di sini kita cari jenis produk. Jenis produk itu seperti apa bang? Kaos polos itu sebenarnya jenis produk sih ya, ataupun kaos pria. Ataupun kalau misalkan teman-teman nggak tahu yang namanya itu jenis produk, teman-teman bisa ambil kategorinya ya. Misalkan kaos. Nah ini kaos itu ada kaos wanita, ada pun kaos pria. Kita ambilnya itu kaos pria. Karena di sini saya tahu jenis produknya kaos polos, berarti kita langsung aja cari kaos polos. Kita cari, dan di sini akan otomatis muncul semua kaos polos di semua kompetitor. Banyak banget kompetitor di halaman pertama ini. Yang harus kalian lakukan ataupun yang harus teman-teman lakukan, kita fokus ke produk yang tanpa iklan. Di sini kan tanpa iklan. Ini ada iklan kan? Ini ada iklan, di sini tanpa iklan. Ini tanpa iklan, terus ini iklan teman-temannya, di sini tanpa iklan. Nah, teman-teman itu harus fokus di sini. Di sini teman-teman itu harus buat catatan, misalkan pakai notepad ya ataupun pakai apalah terserah. Itu contohnya tuh di sini saya buat menggunakan Google Slide ya. Jenis produk misalkan di sini tuh kaos teman-teman, polos. Nah, di sini kita cari bahan. Oke, bahan. Bahan itu kalau kaos itu cotton combat kan katun. Nah,
Biar nggak bingung carinya, teman-teman bisa langsung Ctrl F, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja cari bahannya itu misalkan cotton combat, ataupun teman-teman itu bisa riset dulu di Google ya. Kalau misalkan nggak tahu tuh produknya itu kelebihannya itu apa aja sih, bisa langsung cari di Google. Cotton combat. Kita cari. Di sini ada banyak banget kata cotton combat di sini ya teman-teman tuh. Ada berapa banyak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ini enggak 5 ya. 6 ini bukan, terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ada 21 kata cotton combat. Oke, kita masukkan di sini. Cotton combat ada 21. Ada 21 sama dengan 21. Nah, kita cari lagi nih tentang katun teman-teman ya. Misalkan pengennya tuh bahannya tuh dari katun, kita cari. Ada apa enggak sih kata katun di sini? Katun di sini kita lihat ini iklan bukan. Ini ada 1, 2, terus ada 3, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 7 teman-temannya, ada 7. Kita masukkan di sini. Kakaknya itu katun. Double dengan 7. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman itu udah tahu nih, kayaknya udah cukup deh kayak gini aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian keunggulan. Unggulannya itu apa sih? Unggulannya itu misalkannya itu adem ataupun nyaman. Teman-teman bisa langsung cari di sini. Ada nggak sih kata adem? Kayak gini. Terus aja riset seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada, berarti kita bisa skip. Nah, ini cuma di judul aja. Berarti untuk keunggulan ini kurang relevan ya. Seperti ini, kita kasih strip aja. Nah, fungsinya itu apa? Kalau kaos polos itu, kayaknya fungsi ini kalau menurut saya itu jarang banyak dicari teman-teman. Jadi kita skip aja untuk yang fungsi. Nah, selanjutnya adalah kualitas. Nah, kualitas ini biasanya banyak dicari. Dari yang masuk akal, yang mudah dicari oleh buyer. Contohnya itu premium. Kita cari premium. Ini premium banyak teman-teman. Ada 1, 2, 3. Ini iklan 4, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15. Kita masukkan kualitas 16. Salah, premium 16. Dengan 6. Nah, di sini yang deskripsi ini teman-teman itu bisa masukkan bebas. Seperti contohnya itu warna. Kita cari warna nih di sini. Warna. Nggak sih warna. Ini cuma ada 1 nih teman-teman. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Yang nggak ada teman-teman warna, ataupun bisa ukuran. Kalau misalnya baju kan ukuran. Kita cari ukuran ada nggak ada teman-teman ya. Itu bisa dimasukkan. Nah, kita input dulu misalkan itu warna. Terus ukuran. Nah, gini mau warna hitam, mau warna apapun itu teman-teman bisa masukkan. Nah, kalau misalkan datanya udah ketemu seperti ini, kita bisa langsung kombinasikan judulnya. Kita bisa menggunakan judul struktur Tokopedia-nya seperti kayak gini. Jenis produk, ditambah merek, ditambah keterangan, ditambah model, pola, tipe, ataupun warna. Nah, kita langsung buat di Notepad aja ya. Tujuan ini saya buat itu agar ketika teman-teman upload produk yang sama, judulnya itu nggak bakalan sama juga. Kalau misalkan judulnya sama, produknya sama, itu bakalan kena banned. Otomatis toko kalian itu akan terkena moderasi. Itu kan bisa rugi juga kan. Udah upload produk, udah buat toko, terus udah tokonya macam udah iklan, tiba-tiba kena banned. Nah, itu yang paling dihindari oleh setiap penjual, teman-teman. Ini sangat berguna banget poin-poin seperti ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa random seperti ini. Saya bisa masukkan jenis produk, tambah bahan, tambah kualitas misalkan ya, sama spesifikasi. Ini untuk judul pertama misalkan. Hari ini teman-teman itu pengen upload produk yang sama, 3 produk selama 1 hari misalkan ya. Ini untuk judul yang pertama. Terus judul yang kedua, itu jangan sama juga. Misalkannya itu kategori di sini. Kategorinya kan kaos pria ya, itu bisa masuk. Kaos pria, jenis produk. Terus ditambah spesifikasi itu bisa. Ditambah kualitas, sama bahan. Ini aman menurut saya teman-teman ya. Judul seperti ini tuh
nggak sampai kena banned. Saya udah pernah coba sih dibulak-balik judulnya teman-teman. Produknya sih sama ya, cuman backgroundnya yang berbeda dan judulnya dibulak-balik. Nah terus misalkan yang ketiga, pengen jenis produk lagi nih. Jenis produk, tambah kualitas, ditambah spesifikasi, tambah bahan. Kayak gini, ini untuk yang ketiga. Nah kalau kayak gini kan enak buat judulnya teman-teman. Buat judulnya enak. Kalau misalkan kayak gini, seperti contoh di sini, jenis produk kaos pria, kaos polos pria, misalkannya kayak gini bisa. Terus premium, lengan pendek, bahan katun. Tuh, kan enak dilihatnya, bener nggak? Terus yang kedua, misalkan ini kategorinya itu kaos pria polos, lengan pendek. Ini salah teman-teman, sorry. Polos, lengan pendek, premium, bahan cotton combat. 20S ataupun 20S itu terserah ya. Jadi sesuaikan dengan judul produk teman-teman. Nah, kalau kayak gini, ini enak teman-teman jadinya. Kan jadi terstruktur kelihatannya. Jadi kaos polos pria lengan pendek, premium, bahan cotton combat. Dan nantinya itu bakalan nyambung, orang bakalan cari kaos pria ketika memasukkan pencariannya. Terus bisa mencari kaos pria polos lengan pendek ataupun kaos polos lengan pendek, ataupun bisa cari kaos polos premium juga, ataupun bisa cari kaos polos bahan cotton combat. Jadi ini kita bisa menyambungkan keinginan si buyer secara tidak sadar, bener nggak? Jika orang pengen cari kaos polos, kayaknya kurang puas kalau misalkan nggak pakai bahan, nggak pakai spesifikasi. Nah itu untuk riset menggunakan halaman di Tokopedia. Simpel kan teman-teman? Nah selanjutnya di sini kita bisa menggunakan hasil dari riset Google Trends. Di sebelumnya sudah saya jelaskan kan tentang riset Google Trends. Ternyata yang muncul itu adalah kaos polos. Berarti di sini kita bisa kombinasikan dengan hasil riset Tokopedia. Itu teman-teman mau kombinasikan ataupun enggak juga terserah. Di sini saya akan kombinasikan hasil Google Trends sama kualitas, sama bahan, sama spesifikasi. Ini kalau misalkan teman-teman mau 2 kata ataupun 3 kata itu terserah ya. Oke, hasil Google Trends itu apa aja sih di sini? Ada kaos polos, ada kaos hitam. Oke, kita gunakan kaos hitam polos. Nah, ini masuk nih. Terus kualitasnya itu premium ataupun adem. Biar nggak terlalu monoton terus ya. Kita pakai yang adem. Kaos hitam polos adem, bahan cotton combat misalkan ya kayak lengan pendek. Nah, kayak gini. Jadi buat iklan juga enak teman-teman. Kalau misalkan kayak gini, ini bakalan terstruktur. Untuk pembuatan judul yang relevan menurut saya, hasil riset saya dan hasil pengalaman saya itu seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, dengan hasil riset tersebut, secara tidak sadar, untuk buyer juga lebih mudah menemukan produk kita ya teman-teman. Kenapa iklan produk saya itu selalu muncul di pencarian teratas, yang kena biasanya ya? Itu karena saya buat judulnya itu seperti ini. Ketika buyer memasukkan mukena dewasa ataupun kena dengan kata bahan ataupun dengan kata kualitas, mereka akan langsung menemukan produk saya. Dan biasanya kompetitor itu memasang bid iklan itu biasanya itu kata kunci, dan kata kunci itu mereka mengambil kata yang umum seperti contohnya itu kaos polos. Sedangkan ada kata kunci lain yang banyak dicari sama buyer yang belum kita ketahui. Contohnya itu adalah kaos lengan pendek ataupun kaos polos pendek. Seperti itu teman-teman. Oke, dan ini mungkin hasil videonya. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga teman-teman bisa mengerti. Ini cukup panjang videonya, mungkin cukup aja ya teman-teman. Semoga ini bisa lebih berguna dan bisa lebih bermanfaat. Buat yang masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung aja ke bagian deskripsi. Di situ sudah saya buat sebuah kesimpulan tentang video ini. Ataupun masih bingung, bisa langsung chat saya di Telegram ataupun di Instagram. Oke, mungkin itu saja videonya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.